kita mulai insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para ikhwah sekalian rahimakumullah, melanjutkan wasiat beliau yang belum kita lengkapi di wasiat 29 tentang masalah meriwayatkan hadis dengan makna. Ini sebenarnya pembahasan ahlul hadis untuk kitab-kitab mereka dalam meriwayatkan hadis-hadis. Ya, kalau pembahasan untuk kita sebenarnya tidak begitu nyambung, tapi boleh kita korelasikan dengan ya, yang penting ini suatu ilmu dan bermanfaat insyaallah sebagai wawasan pengetahuan tentang bagaimana para ahli hadis mereka berusaha untuk mendetail dalam kejujuran. Nah, kita telah membahas tentang beberapa athar salaf dan terakhir kita bahas bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau menyampaikan suatu hadis tentang Rasulullah, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah dulu berkata begini begitu, kemudian tiba-tiba beliau agak gemetar karena apa? Ada kekhawatiran apa yang beliau sampaikan dari perkataan Rasul itu tidak sesuai dengan bagaimana persisnya Rasul mengatakan lafal-lafal itu. Sampai untuk menenangkan dirinya, akhirnya beliau kemudian tambahkan kalimat au nahwi hadza au shibhi hadza, atau yang semisal ini atau semisal itu. Yaitu apa yang saya tuturkan dari perkataan Rasul belum tentu persis dengan apa yang beliau tuturkan dengan lisan beliau. Makanya saya tambahkan atau yang seperti beliau katakan, ya. Jadi untuk tidak dipersangkakan bahwasanya yang Abdullah bin Mas'ud lisankan itu persis lafal-lafalnya dengan apa yang Rasulullah SAW lisankan. Gitu. Saking ketatnya dalam apa? Dalam kejujuran tentang Nabi SAW, karena ancamannya itu besar kalau tidak jujur. Kemudian riwayatu bil makna, nah meriwayatkan hadis dengan makna, yaitu dengan makna tidak persis dengan lafalnya tapi semakna, itu dicegah, dilarang oleh sebagian dari ulama. Mana'aha qaumun kabni Sirin, sebagaimana Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, ya, diriwayatkan dihikayatkan bahwasanya beliau melarang meriwayatkan dengan makna, melainkan harus persis seperti apa yang didengar oleh Nabi SAW dari lafal-lafal. Walakin as-sahih wa huwa qaulul jumhuri minal muhaddithin annaha tajuzu lakin biquyud. Tetapi yang sahih adalah perkataan mayoritas ahli hadis bahwasanya meriwayatkan hadis dengan makna itu boleh, tapi dengan beberapa kaitan, dengan beberapa ikatan. Ada 3 disebutkan di sini. Yang pertama, antakuna aliman bima yarwi. Seorang ahli hadis ketika dia menyebutkan hadis dengan makna, dia harus mengilmui apa yang dia riwayatkan. Itu dia harus paham apa yang dia riwayatkan dan mengilmuinya, sehingga jangan sampai lafal yang dia terbitkan tidak semakna dengan riwayat sebenarnya, sehingga melenceng, dan itu berbahaya, berdusta atas nama Nabi nantinya. Ya, dan ini juga berlaku sebenarnya untuk orang-orang yang menerjemahkan hadis. Harus ngerti apa yang dia terjemahkan. Harus ngerti, jangan sampai melenceng dari riwayat sebenarnya. Waalaikumsalam. Begitu. Maka hati-hati. Nabi pernah berkata, padahal Nabi nggak pernah berkata seperti itu, nggak pernah berkata semakna dengan itu. Maka ini berdusta atas nama Nabi, sadar atau tidak sadar. Jadi harus tahu apa yang dia riwayatkan, harus tahu apa yang dia jabarkan dari hadis Nabi SAW. Yang kedua, an la yakuna taghyirul lafzi yatarattabu alaihi taghyira
fi hukmin aw ziyadatin ala hukmin aw naqsin min hukm. Ketika dia mengubah lafal-lafal dengan lafal-lafal yang semakna dengan redaksi aslinya, jangan sampai lafal-lafal yang dia pakai tersebut mengubah suatu hukum atau menambah suatu hukum atau mengurangi suatu hukum. Intinya harus makna persis dengan apa yang ada di lafal-lafal hadis Nabi SAW. Nggak boleh terjadi adanya kesan perubahan hukum atau kesan ada ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin. Ya. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga, an la yakunal haditsu mimma yuta'abbadu bilafdhihi kal azkar. Nah, untuk ini zikir-zikir yang Nabi SAW sebutkan itu tidak boleh. Yang ketiga ini adalah apa yang Nabi SAW tuturkan, tidak boleh sesuatu yang dijadikan sebagai modal ibadah dengan lafal, misalnya lafalnya itu sebagai modal ibadah seperti zikir. Nabi SAW menyuruh Mu'adz bin Jabal untuk mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka tidak boleh perawi meriwayatkan dengan makna untuk lafal zikir tersebut. Misalnya Allahumma ansurni ala dzikrika wa syukrika wa sihhati ibadatik misalnya, enggak boleh. Melainkan harus plak dengan seperti itu. Enggak boleh dengan makna, karena kalau zikir ini zikir termasuk sesuatu yang yuta'abbadu bilafdhihi, yaitu lafalnya itu menjadi medan atau media beribadah. Maka jangan diganti. Dan walaupun semakna dengannya, maka jangan, usahakan hindari itu. Adapun ternyata di beberapa zikir memang ada yang agak berpindah-pindah posisi. Itu ada. Ya, walaupun dalam beberapa riwayat itu memang ada beberapa zikir yang berbeda-beda redaksi, itu ya ada. Kadang-kadang ada seperti itu. Kadang misalnya Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, itu kadang ada beberapa redaksi yang ada sedikit perbedaan. Waalaikumsalam. Tapi perbedaan di sini bukan perbedaan dalam kesengajaan untuk mencari makna lain, untuk mencari lafal lain dengan yang semakna dengannya. Enggak, itu memang suatu keniscayaan yang wajar dalam hadis. Ya, karena manusia enggak bisa 100% sempurna dalam periwayatan, ya. Contoh, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masiihid dajjal. Ada riwayat lain wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada sedikit perbedaan, tapi ini bukan perbedaan yang membedakan makna, maka ini enggak masalah. Ya, ini tidak dipermasalahkan insyaallah. Ya, begitu. Taib wa kana ba'dul muhadditsin idza syakka fi harfin min al hadits tarakah. Sebagian dari ahli hadis, sebagian dari perawi hadis, ketika ragu akan suatu huruf dari hadis, maka dia tinggalkan huruf tersebut, dia tinggalkan kata tersebut daripada meragukan, atau bahkan mungkin dia tinggalkan hadis tersebut untuk menunggu kepastian sampai dia yakin, sehingga meriwayatkannya sesuai dengan apa yang diyakini. Wa ala kulli hal ini artinya ya ala kulli hal, yaitu at any condition, apapun itu, whatever it is gitu kalau bahasa Inggrisnya. Fa inna min as-su'ubati bimakanin an yalzama al-insanu nafsahu bihifdzil hadithi hifdzan lafdhiyan. Whatever, gitu kan? Apapun itu, atau pada akhirnya sesungguhnya sesuatu yang sangat-sangat sulit. Bin as-su'ubati bimakan, ini suatu sighah atau frase yang menunjukkan puncak kesulitan, sangat-sangat sulit untuk manusia bisa melazimkan dirinya menghafal hadis dengan penghafalan lafziyan harfiyan gitu. Itu susah. Sangat susah. Plak-plak itu semua hadis lafal secara harfiah itu susah sekali. Maksudnya dia punya perbenaran, misal hafal 4.000 hadis itu harfiyan betul-betul, lafal-lafalnya betul-betul persis plek-plek, itu luar biasa kalau ada yang seperti itu, susah sekali. Lidzalika idza saqa ahadun haditsan, oleh karena itu jika orang Arab seperti kita atau orang yang bisa bahasa Arab dan berbicara bahasa Arab, meriwayatkan hadis dengan bahasa Arab, jika menyitir suatu hadis
ya'lam annahu qad ghaba ba'duhu 'an dhihnihi wa yatadhakkaru jumalan minhu falyaqul aw kama qala. Kalau ketika seseorang, misalnya seorang syekh, seorang ulama berbahasa Arab, mengajar dengan bahasa Arab, ketika dia menyitir suatu hadis, lalu dia tahu bahwasanya ada suatu kata atau dua kata yang hilang dari benaknya, dan hanya beberapa kalimat saja yang dia pahami, yang dia bisa dapatkan sehingga dia bisa ucapkan dari hadis, maka hendaklah di akhir dia katakan falyaqul, katakanlah au kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hunaka haditsun rawahu al-Imam Ahmad qad yafhamu ba'duna fahman khati'an wa huwa hadits idza haddathtukum bi haditsin fala tazidanna alaihi. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang sebagian dari kita mungkin memahaminya dengan pemahaman yang salah, yaitu hadis idza haddathtukum bi hadits fala tazidanna alaihi. Jika aku mengucapkan suatu hadis kepada kalian, maka janganlah kalian menambah-nambah sedikit pun atas hadis tersebut. Itu dipahami oleh banyak dari kita salah. Idz laisal muradu an yalzamal 'abdu bi riwayatil hadits harfiyan. Maksud hadis itu bukanlah agar semua orang meriwayatkan hadis secara harfiah, literally, yaitu harus betul-betul 100% persis dengan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ini hal yang mustahil semua perawi itu persis apa yang dituturkan dengan apa yang dituturkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinnal murad, tapi maksudnya adalah la yata'ammad ziyadatan taqtadi taghyira hukmin aw idafati hukmin akhar. Jangan sampai disengaja untuk menambah sesuatu yang berkonsekuensi perubahan hukum, perubahan makna, atau menambah-nambah ya, atau menisbatkan hukum lainnya, yaitu jangan sampai tidak sesuai maknanya dengan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan nambah-nambah apa di sini? Bukan jangan nambah-nambah lafal, tapi jangan nambah-nambah sesuatu yang tidak dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya begitu. Tapi itu wasiat ke-39. Kita menuju ke berikutnya. Al-wasiyatu 30, wasiat ke-30. Ini bukan berkaitan dengan periwayatan, melainkan lebih ke berkaitan dengan diri kita, tawadhu'. Al-wasiyatu 30, tajannubu istikhdami alfadhi at-ta'zimi aw al-'azamati lith-thana'i 'ala nafsik. Jauhilah menggunakan atau memilih kata lafal yang bersifat ta'zim, pengagungan pada diri, awil 'azamati lith-thana'i 'ala nafsik, lafal-lafal pengagungan untuk memuji diri sendiri itu hindari. Jadi talibul ilm itu hendaknya dia tahu diri. Betul, talibul ilm punya maziyah, punya kelebihan, punya makanah, punya kedudukan, punya azamah, punya kemuliaan, betul. Di mata masyarakat, ekspektasi orang-orang kepada penuntut ilmu, apalagi penuntut ilmu ini memiliki appearance, penampilan yang orang semua tahu ini ustadz atau ini penuntut ilmu, betul punya posisi di hati orang-orang. Tetapi di antara adab talibul ilm menggunakan lafal-lafal yang tidak mengesankan arogansi, kesombongan, hanya memuji diri sendiri dan menganggap kepintaran diri sendiri itu sebagai sumber dari keahliannya dan kebesarannya. Enggak. Maka seorang talibul ilmu wajib atasnya untuk tawadhu', dan tawadhu' itu dihasilkan dari qalbu, tapi juga tercermin di lisan. Tercermin di lisan, kadang tercermin di pandangan, kadang tercermin di gerakan. Tapi talibul ilmu itu kan orang yang berbicara, orang yang mengajar dan mengajarkan. Dan manusia itu bisa melihat dari tulisannya, dari lisannya, dari rangkaian katanya, dari cara mengajarnya, dari bahasa yang dipakai olehnya. Itu orang yang tawadhu atau bukan tuh kelihatan. Dan apalagi masyarakat sekarang seperti misal kita, itu bisa menilai siapa dai-dai yang memang memiliki ketawadhuan. Itu bisa dinilai dari kalimat-kalimat dan lafal-lafal yang dia pilih.
Nah, talibul ilm memiliki kewajiban untuk merangkai kata setawadu' yang dia bisa. Tapi bukan merendah untuk meroket. Ya, hati-hati di sini. Orang juga bakal tahu ini orang merendah buat meninggi gitu. Ya. Tapi merendahlah karena emang kita tahu siapa diri kita, gitu loh. Kalau misalnya kita melihat aslinya diri kita, ikhwan, dulunya kita bukan apa-apa. Bahkan sampai sekarang pun sebenarnya bukan apa-apa dan belum jadi apa-apa. Melainkan kita dulu orang yang baru hijrah, baru mengenal sunnah, belum paham bahasa Arab pula gitu kan. Hafalan Quran belum seberapa, masih ada beberapa kekurangan bahkan banyak. Istri-istri kita lebih tahu kekurangan kita, keluarga kita lebih tahu masa lalu kita. Artinya kalau kita kembali tarik memori kita di masa lalu, kita akan dapatkan ya kita nggak ada yang perlu kita tinggikan di sekarang ini gitu loh. Betul, mungkin talibul ilm memiliki izzah, memiliki kebaikan, memiliki kehormatan, martabat di hati manusia. Tetapi itu fadl minallah. Itu semua dari Allah, bukan bersumber dari diri kita pribadi belaka. Melainkan Allah yang memberikan taufik, Allah yang menjaga aib-aib kita dari mata-mata mereka. Yang seandainya Allah Ta'ala beberkan aib-aib kita di mata mereka dan di telinga mereka, mungkin kita nggak bakal ada yang ngikutin, mungkin kita nggak bakal ada yang pedulikan, nggak ada yang anggap kita sebagai penuntut ilmu. Tapi ini karena Allah Ta'ala menutup histori kita di telinga dan mata mereka, maka tentu ini kebaikan dari Allah dan kita syukuri dengan bersikap tawadhu' pada manusia. Sehingga jangan merasa bahwa kita itu mu'azzam, orang yang perlu dita'zim, perlu diagungkan. Walaupun memang talibul ilm, apalagi da'inya, itu memiliki hak untuk diagungkan dengan wajar secara syar'i. Tetapi jangan itu yang dicari oleh penuntut ilmu. Jangan itu yang dikejar oleh penuntut ilmu. Kalaupun mau menasihati dan mengajarkan, maka ta'dib, berikan pengajaran saja, bukan dalam rangka mengejar ta'zim, mengejar pengagungan dari makhluk. Ya, karena apa? Nggak ada artinya, ikhwan, pengagungan dari makhluk selagi Allah tahu aib-aib antum. Nggak ada artinya pujian makhluk selagi Allah Ta'ala mengetahui detailnya antum. Makanya pernah mengingatkan juga di majelis ini atau majelis lainnya, Anda pribadi masih memegang profil picture yang Anda dapatkan dari websitenya Syekh Abdul Razak Al-Badr Hafizahullah Ta'ala, yaitu gimana bacaan tulisannya, profil picture di Facebook. Anda ada baca itu, Anda sangat terinspired. Yaitu al-aqil la yaltafitu ila thara'in nasi alaihi wa itra'ihim lah. Orang yang berakal itu jangan menoleh ke pujian manusia, ya, pada dirinya, gitu loh. Jangan menoleh ke pujian manusia pada dirinya. Berapa yang komen, yang like berapa, gitu, yang love berapa di Facebook misalnya. Itu jangan terdistract, jangan terganggu dengan hati, jangan diganggu dengan pujian-pujian manusia terhadap dirinya. Fahuwa adra bi dhulmi nafsihi wa taqsiriha wa tafritiha minhum. Kita itu lebih ngerti kezaliman diri kita itu di mana, lebih ngerti taksir dan kekurangan diri kita di mana, lebih ngerti tafritnya diri kita dalam masalah ibadah di mana, yang kurang dalam masalah ibadah. Kita ngerti banget itu loh. Fala yada' yaqina ma 'indahu. Ya, Anda nggak bisa ngelihat. Maka jangan dia tinggalkan sesuatu yang absolut demi persangkaan. Jadi ada kan namanya al-yaqin, ada namanya al-dhann. Dalam ilmu itu ada namanya al-yaqin, ada yang namanya al-dhann, ada yang namanya al-syak, ada yang namanya al-jahl dan al-wahm. Al-yaqin itu sesuatu yang dikenal 100%. Al-dhann itu sesuatu yang dikira-kira, dianggap. Itu dhann namanya. Jadi al-yaqin itu martabatnya 100%. Tahu banget gitu. Nah, al-dhann itu menduga, dugaan aja. Nah, antum mengetahui aib antum itu yakin namanya. Karena ngerti banget gitu loh. Nah, antum sendiri menyaksikan aib sendiri gitu. Nah, orang-orang memuji antum itu dhann namanya.
Karena mereka itu hanya melihat sisi baiknya antum dan nggak melihat buruknya antum. Makanya itu hanya persangkaan saja antum orang baik. Padahal mereka nggak tahu seberapa buruknya antum. Nah, orang yang berakal jangan meninggalkan yang yakin dengan bernikmat-nikmat dengan manisnya persangkaan. Kira-kira paham gak ya ikhwan? Antum yakin tuh diri antum punya kekurangan. Sementara orang-orang memuji antum bukan berdasarkan absolut keyakinan, melainkan mereka hanya ditutupi aja dari aib-aib antum. Berarti masih sebatas apa? Masih sebatas persangkaan antum orang baik. Padahal kalau misalnya kita melihat diri kita, malu sebenarnya untuk dipuji seperti itu. Masih banyak kekurangan yang kita tutupin. Kalau kekurangan itu kita beberkan, orang-orang itu bakal berbalik nggak memuji antum lagi. Gitu. Kenapa? Karena mereka melihat akhirnya kekurangan yang selama ini dikira nggak ada, padahal ada gitu. Maka janganlah seseorang demi menikmati persangkaan husnudzon baiknya orang lain kepada kita, lalu kita tinggalkan sesuatu yang absolut kita ketahui dari aib-aib kita. Dan inilah jurang yang membuat banyak dari orang terjerumus dengan penyakit ujub, sombong, dan berlezat-lezat dengan pujian. Hati-hati dengan pujian, popularitas, famoritas, ujub dengan dirinya sendiri, karena meninggalkan apa yang absolut dari apa yang dia yakini akan kekurangan dirinya, dan dia lebih fokus pada pujian-pujian orang, yang mana orang-orang memuji karena apa? Husnudzon, bukan karena al-yakin. Husnudzon aja mereka, karena Allah Ta'ala tutup aib kita. Kalau Allah Ta'ala buka aib kita, na'udzubillah min dzalik, mereka akan nggak jadi untuk memuji, bahkan mungkin mencela habis itu. Baik, kembali ke sini ikhwan. Sampai lafal saja kalau bisa jauhi lafal-lafal yang ada kesan pengagungan terhadap diri kita, ego diri kita, kehebatan diri kita. Kalau ada lafal seperti itu, alihkan ke lafal yang menunjukkan itu bukan dari diri kita, melainkan dari Allah. Usahakan begitu. Atau gimana caranya? Pokoknya usahakan hindari lafal yang mengesankan dari diri kita bahwa saya ini gue loh, gue. Nah kayak gitu kalau bahasa Betawi itu. Misalnya secara uruf aja nih ya, walaupun ini bukan masalah thalibul ilm, tapi kalau kita refleksikan misalnya bapak-bapak kayak kita nih, ya biasanya kalau misalnya anaknya nyebelin, ngeselin, itu dilimpahkan kepada ibunya. Mandul banget sih, siapa sih lo, anak lu ya gitu. Kayak istri kita ngomong gitu. Tapi kalau anak kita prestasi, membanggakan, ketika dipuji bilang anak gue, gitu kan? Ya Pak ya. Itu bapak-bapak banget itu. Nah, ini kan cuman orf doang. Ini kadang bercandaan doang sebenarnya. Kadang-kadang bercandaan. Tapi ya ini nggak boleh sebenarnya, nggak baik ya. Nah, ini bukan masalah thalibul ilm kok yang ini mah. Ini masalah urf aja. Nah, thalibul ilm itu harus lebih selektif lagi dalam memilih kata. Jangan kayak gitu. Ada nggak antum melihat seorang syekh, seorang ulama, karyanya berjejer, kemudian ya syekh, kenapa antum kok bisa meluangkan waktu untuk menulis karya sebanyak ini? Ana, nggak ada kayak gitu. Ya, masih aja antum nanya kayak gitu misalnya. Antum nggak tahu siapa ana? Ada nggak kayak gitu? Nggak ada ulama kayak gitu. Ya, kalau Sule, Andre, nah mungkin kayak gitu mungkin. Tapi kalau seorang alim nggak kayak gitu, nggak mungkin. Beberapa syekh, misalnya Syekh Utsaimin rahimahullah, muridnya Syekh Utsaimin, ya beberapa waktu lalu ketika beliau ngisi muhadhar di suatu tempat, anak melihat di YouTube. Ketika beliau kan ada presenternya, moderatornya gitu, kepada Syekh kita Al-Allamah Syekh Sami bin Muhammad As-Suqair. Langsung la ma fi mish alama, la lastu alama, la ihdhif alama, yaitu hapus kata Al-Allamah ini. Ya, hapus kata Al-Allamah ini. Ya. Al-Allamah itu kan suatu gelar yang dinobatkan untuk seorang alim yang besar dan ilmunya itu tinggi sekali. Seperti Syekh Utsaimin misalnya, Syekh bin Baz dan seterusnya. Maka itu mungkin digelar Al-Allamah, oke lah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan semisalnya. Ulama-ulama sekarang yang ilmunya tinggi pun
walaupun deserve, berhak untuk digelari al-allamah, ketika ada orang atau presenter atau moderator mengatakan al-fadilatul syekh al-allamah doktor, itu nggak mau dia. Nggak ada yang mau, nggak ada yang mau. Karena apa? Lafal al-allamah ini ta'zim yang berlebihan untuk mereka gitu. Mereka nggak mau. Kalau misalnya al-ustaz, ad-doktor, itu masih mau. Al-ustaz itu kalau di Arab namanya profesor. Ad-doktor ya doktor. Jadi kok Ustadz Hasan berarti profesor. Sebenarnya profesor itu kan gelar akademik, ikhwan. Kalau misalnya kita kembali ke asalnya, profesor itu di bahasa Latin itu artinya emang ustadz, guru. Ustadz itu bahasa Persia. Ustadz itu bahasa Persia aslinya. Nah, kalau misalnya di bahasa Arab ya muallim, murabbi, mursyid bahasa sufinya. Kalau di bahasa Spanyol atau Latin itu bisa disebut maestro, ya, maestro, atau disebut profesor. Kalau perempuan profesora. Iya. Nah, Indonesia ini boleh nggak nyebut ustadz? Ya, bu nyebut ustadz sebagai guru, ustadz. Ya. Tapi kalau misalnya di bahasa Arab ustadz itu biasanya untuk gelar akademik, profesor. Nah, di dunia modern profesor itu sekarang dikenal gelar akademik yang lebih tinggi daripada doktor. Begitu. Boleh antum manggil ustadz antum ustadz, ya boleh, bang, udah menjadi uruf kita. Tapi nggak boleh antum menyamil ustadz antum doktor padahal dia masih LC. Nggak boleh. Kalau itu udah menjadi uruf, doktor harus ada gelar yang benar, kedoktoran. Oke. Iya, jadi penuntut ilmu lafal-lafal itu diperhatikan olehnya. Terutama di postingan media sosial, itu nggak boleh nggak benar, harus yang benar hafalannya. Demi menjaga marwah penuntut ilmunya, dakwahnya, dan juga jangan sampai publik misunderstanding terhadap statement yang dikeluarkan oleh penuntut ilmu, karena itu akan berpengaruh pada keagamaan orang-orang juga. Ya, jadi harus betul-betul baik dalam menyampaikan, faham konteks, zaman, tempat, dan platform. Harus ngerti. Ya, itu penuntut ilmu seperti itu, menjaga lafal. Dikatakan di sini, li'anna fi lughatil Arab. Nah, ini kalau kembali ke bahasa Arab ya. Ahrufan wa alfadhan wa sifatin lil 'azamah. Dalam bahasa Arab ada beberapa huruf, ada beberapa lafal, ada beberapa sifat yang menunjukkan pengagungan. Kama law qala al-mutakallimul wahid dakhalna min kadza aw nahnu kadza aw zurna kadza aw naqulu bi kadza. Fahadhihi alfadhun yanbaghi an yatajannabaha talibul ilm. Misalnya seorang pembicara, satu orang nih ngomong gini, dakhalna min kadza, kami telah masuk dari sini. Au nahnu kadza, kami begini. Atau zurna kadza, kami telah menziarahi begini. Au naqulu kadza, kami katakan begini. Ini adalah lafal-lafal yang hendaknya dijauhi oleh penuntut ilmu, li'annahu yalbasu nafsahu thawban awsa'a minhu, karena orang penuntut ilmu berbahasa Arab dengan mengatakan nahnu, kami, ya, dengan bahasa Arab, itu seperti memakai pakaian untuk dirinya, pakaian yang lebih luas daripada tubuhnya, pakaian yang kebesaran, dan itu dilarang. Paham gak ikhwan di sini? Ini difahami dalam bahasa Arab sebagai pujian buat dirinya, pengagungan buat dirinya. Belum paham ikhwan? Belum paham? Belum paham ya? Oke. How to make you understand? Gimana caranya membuat antum paham? Belajar bahasa Arab dulu berapa tahun? Gini, ikhwan. Sebenarnya begini. Raja-raja dahulu kalau ngomong ke orang itu nggak pakai ana. Dalam bahasa Arab ya. Raja-raja itu pemimpin, pembesar, kalau ngomong nggak pakai ana. Tapi pakai nahnu. We, kami. Untuk menunjukkan apa?
azamah, kebesaran, ta'zim. Ngerti sampai sini? Nah, maka penulis hafizallah menyambungkan dengan sikap penuntut ilmu, jangan kayak gitu. Penuntut ilmu bukan kayak raja. Antum harus tawadhu. Kalau raja emang segmennya segmen kerajaan, segmen pemerintahan, harus punya wibawa, yaitu sum'ah dan juga azamah, yang ada sisi arogannya gitu loh. Tapi kalau penuntut ilmu jangan kayak gitu. Kalau untuk mengagungkan diri, berakhlak mulialah, maka orang-orang akan menghormatimu gitu kan. Tapi tidak dengan cara melafalkan dengan seperti para raja melafalkan untuk diri mereka. Ya, coba sekarang ini nih. Ini konteksnya kayak gini. Misal, antum nanya ke anak, Ustaz, dari mana Ustaz antum Ustaz? Kami dari Bekasi. Gimana tuh? Nah, antum ngomong nanya dengan nada familiar gitu, friendly. Ustaz, Ustaz dari mana Ustaz? Kami dari Bekasi. Gini kayak gini. Kami dari Bekasi. Terus dengan mimik yang kami dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Sebelah mana, Ustaz? Anda ingin berkunjung ke tempat kami? Hah? Kira-kira antum gimana rasanya? Sombong amat, kata Mandra gitu. Ya kan? Ada lafal kaminya, tapi ditambah dengan qarinah, nada dan sorot mata, juga attitude-nya, bahasa tubuhnya tuh mengesankan arogan gitu. Ya. Ini thalibul ilm enggak kayak gini. Orang yang mensyukuri nikmat Allah dengan ilmunya, itu enggak kayak gini modelnya. Ini sombong. Ya gitu. Ya. Mungkin beda kalau dalam masa perselisihan itu beda mungkin ya. Tapi ini dalam masa normal enggak gitu. Kalau biasanya kita kan anak antum gitu. Ya, enggak pakai kami. Ya. Nah, tapi di sisi lain ya, kawan. Ini kan menjadi singular seorang jadi plural ya. Kami gitu. Seolah besar tinggi. Tapi di sisi lain mengganti singular satu menjadi plural, di sisi lain kadang-kadang konteksnya malah justru bentuk tawadhu. Di huruf kita, Betawi misalnya Sunda. Ustaz dari mana? Aduh, kita mah dari Bekasi. Kira-kira kok gini enak gak? Enak. Kita. Nggak pakai kami, bukan kami. Kita. Artinya sebenarnya sama. Nahnu. Cuman kok misalnya antum ya, Ustaz dari mana Ustaz? Kami dari Bekasi. Formal banget Ustaz ini. Kan? Ustaz biasanya kalau nggak ngajar ngapain Ustaz? Kami biasanya belajar. Di rumah kami ya mendengarkan faedah ilmu. Ya kami nggak bakal ngabisin waktu untuk hal-hal yang nggak berguna. Kayaknya tegas nih Ustaznya nih. Ustaz istrinya berapa Ustaz? Kalau itu mulai tawadhu karena baru satu. Ya. Kami dengan mimik seperti itu menunjukkan ini thalibul ilm nggak benar. Tapi kalau dibalik nih, Ustaz dari mana Ustaz? Kita mah dari Bekasi. Ya. Familiar, friendly. Nah, ini dikembalikan kepada uruf, lafal yang berlaku, kondisinya, kemudian mimiknya itu dijaga seorang thalibul ilm itu. Ya. Sekarang kalau antum misalnya melihat thalibul ilm terlalu tawadhu sehingga muruah dan wibawanya kurang, terlalu berbaur gitu, itu juga nggak bagus. Jadi yang menengah aja. Sekarang coba kalau misalnya kita ngobrol bareng, ana nih sebagai ustadznya, oke, ngobrol bareng, berusaha tawadhu, tapi terlalu tawadhu sehingga pas ngakak tekaknya kelihatan, kemudian kayak orang-orang gitu ketawanya. Kira-kira ustadz terlalu inilah frontal banget ketawanya. Gak enak juga kan? Gak enak. Itu pun harus dijaga gitu loh. Maka thalibul ilm seperti itu. Thalibul ilm seperti itu. Semua dipertimbangkan, difikirkan, karena yang dia bawa tuh agama. Bukan yang dibawa cuma pakaiannya doang, agama yang dibawa, gitu kan? Fal insan kullama ta'awwada tajannub ats-tsana'i 'ala nafsihi wa itlaq al-alqabi
wa itlaqil alqabi wa ta'zim li nafsihi kana hadha ad'a lit tawadhu'i wa ad'a lit tahsil. Orang manusia semakin dia selagi dia membiasakan menjauhi pujian buat dirinya dan menjauhi penyebutan julukan atau pengagungan untuk dirinya, ini lebih menjadi faktor untuk bisa tawadhu' dan ada alit tahsil, dan bisa menjadi faktor untuk menghasilkan ilmu untuk dirinya, ikhwan. Kaif, ini ada dua hal. Antum kalau misalnya menurut ilmu nih, hindari menceritakan sesuatu yang membuat antum dipuji-puji. Kalau bisa. Kecuali antum punya hak untuk menceritakannya. Dan hindari memamerkan gelar dan hal-hal yang membuat antum tuh diagungkan. Hindari itu. Kalau antum berhasil hindari semua ini, jadi orang biasa aja gitu, berusaha tawadhu, maka dua yang akan menjadi faktor, dua yang akan antum hasilkan. Pertama, tawadhu itu sendiri. Dan yang kedua, tahsilul ilm. Tahsilul ilm yaitu menghasilkan ilmu yang benar gitu pada diri antum. Jadi ada istilah namanya tahsil. Beda dengan taksil. Taksil itu pendasaran ilmu dengan Al-Quran Al-Sunnah. Pengakaran ilmu. Itu taksil. Ini tahsil. Tahsil yaitu memproduksi ilmu pada diri antum. Produktif. Nah, ternyata produktivitas ilmu itu bukan dengan banyak-banyakan ilmu, bukan. Produktivitas itu kalau di perusahaan bisnis mungkin namanya produktif itu adalah yang banyak mengoplah produksi, mungkin gitu. Enggak, kita ilmu itu enggak kayak gini modelnya. Ilmu itu produktivitasnya adalah di ketakwaan, pendalamannya, dan di menghabiskan waktu yang lebih banyak untuk ilmu, di tawadhu'nya juga. Ada kalanya seseorang dalam sehari dia menghabiskan waktu belajar 5 jam, 10 jam, tapi dia nggak menghasilkan ilmu. Kenapa? Karena tawadhu'nya hilang misalnya. Sombong, pengen dikenal, habus syuhrah, pengen tampil, dan seterusnya. Ada komunitas di Bekasi ini, ikhwan. Beberapa dai di Bekasi ini, sebenarnya dai-dai sangat muda. Bahkan ada juga murid ana yang masuk ke situ, tapi murid yang semoga Allah beri hidayah. Ada beberapa murid, berapa orang ya, yang jujur mau mentahdzir ana sebenarnya, tapi nggak jadi-jadi, nggak tahu kenapa. Ini berapa murid ini sudah masuk pasukan Tambun, ya. Itu udah mulai ekstrim mereka, ya. Sampai ada mereka berkata di media sosial, kita azan dulu apa gimana nih? Anak dulu belajar sama Ustadz ini, sekarang alhamdulillah udah enggak, subhanallah. Ngeselin banget ngomong kayak gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Anda belajar sama Ustadz ini dulu, tapi alhamdulillah sekarang udah enggak, bikin hawas ini kayak gini. Ya nggak apa-apa, ya Anda kan nggak pernah nyuruh orang terikat sama Anda, tapi lucu aja gitu. Ya. Tapi beliau anak ini masih simpatik gitu sama Anda, masih update kabar tentang Anda gitu. Masya Allah gitu. Karena mungkin Anda mulai terinfluence Murji'ah atau gimana, terserah kok kayak itulah, udah urusan kok udah kayak gitu. Tapi ala kulihat ada yang seperti ini. Anak-anak muda ini, ya sebenarnya Anda juga masih muda juga, tapi orang-orang yang lebih muda daripada Anda. Nah, mereka ini berkomuniti gitu kan. Saling WhatsApp satu sama lain antar mereka gitu, antar satu pemikiran, satu fikrah. Tapi agak keras orang-orang yang sekarang mereka. Sampai tahun lalu itu punya majelis namanya pengajian full subhat. La haula wa quwwata illa billah. Ada namanya pengajian apa? Pengajian full subhat. Mereka bikin antar mereka sendiri datang gitu. Satu fikrah, satu ekstremis, sama-sama gitu loh.
Yang melakopi kita ustaz-ustaz sunnah itu rata-rata melakopi murji'ah dan jilat penguasa dan semisal dan seperti itu. Ya, mereka bikin majelis apa namanya? Majelis full syubhat. Subhanallah. Ini kan doa keburukan buat majelis sendiri. Enggak ada berkah-berkahnya kayak gitu. Terus foto bersama antar mereka. Anda dalam hati mengatakan, Anda sudah pernah mengalami segmen hidup seperti ini. Dahulu tahun 2016, 2015, Anda udah pernah mengalami segmen hidup seperti ini. Ini anak-anak ini sedang mencari jati diri sebenarnya. Ya, cuman mereka ketemunya sama yang seperti ini, gitu. Makanya, subhanallah, ada orang-orang atau dai-dai atau talibul ilm, mereka mencaci dai fulan sebagai murjiah, begini begitu keras, menzahirkan diri mereka sendiri. Tapi kalau antum belajar sama beliau-beliau ini, antum tidak dapat tahsil ilm. Enggak dapat. Yang ada apa? Hati itu keras. Enggak dapat ilmunya. Karena ilmu ini butuh tawadhu, ikhwan. Dai-dai yang tidak menitipkan sikap tawadhu kepada mad'unya, itu enggak nyampe ilmu pada mad'unya. Yang sampai mungkin ceritanya, kisahnya, tapi ilmunya enggak terinfluence. Enggak sama sekali. Gitu. Jadi butuh apa? Butuh tawadhu dari dai-nya, dari talibul ilmnya. Dan Anda melihat sendiri segmen beberapa dakwah di Bekasi ini, ada yang segmen keras. Ada dai-dai yang keras di sini maksudnya yang menggelari kita semua sebagai murjiah, penjilat penguasa, mumayyi', lembek dan seterusnya. Nah, ternyata mereka menyebar racun dan virus ini ke beberapa anak-anak muda yang belum tahu apa-apa. Namanya anak muda belum banyak pikiran, belum bisa mempertimbangkan mana yang benar, mana yang salah, belum banyak bisa seperti itu. Akhirnya terjerat, terpapar kemudian hal yang seperti ini. Ya, tidak hikmah dalam berdakwah kemudian. Makanya mereka nggak dapat panggung-panggung, nggak dapat pentas-pentas di masjid-masjid, jarang. Karena nggak menyamankan banyak pihak. Warga itu nggak nyaman dengan dakwah-dakwah seperti ini, ya kawan. Nggak ada transfer ilmu yang sebenarnya di seperti ini. Yang ada hanya apa? Menyebar emosi saja. Makanya postingan-postingannya banyak seolah-olah ilmiah, bertaburan dengan ilmu, tapi di balik itu ada pantikan emosi yang membara. Sehingga apa? Orang yang membaca nggak dapat ilmunya, tapi dapat apa? Emosinya saja. Ilmu itu kalau menjadi di kendaraan yang intinya adalah emosi, maka itu nggak memberikan influence yang baik kepada orang-orang. Itu bukan suatu ketawaduan dan ada sisi arogan di balik itu, ikhwan. Maka dikatakan di sini orang yang kalau misalnya dia menjauhi sisi arogansi, tetap tawadhu, maka itu akan ad'a lit tahsil, menjadi faktor untuk bisa memproduksi ilmu yang baik untuk dirinya. Baik, kita lanjut dengan azan. Ya, siapa? Abah mau azan atau siapa? Fadhal. Fadhal. Baik, kita tambahkan sedikit insyaallah. Kemudian dikatakan waman atlaqa hadhihi al-alqaba ala nafsihi faqad zakka nafsahu wa idza zakka nafsahu faqad aghlaqa syai'an katsiran min al-khairi ala nafsihi. Ya, siapa yang menyematkan julukan-julukan besar ini kepada dirinya, maka dia telah zakka nafsah. Zakka nafsah itu telah menganggap suci dirinya, menganggap lebih dirinya itu. Ya, wa idza zakka nafsah, jadi jika seseorang menganggap dirinya itu lebih suci, maka dia telah menutup sesuatu yang banyak dari kebaikan atas dirinya. Mestinya normalnya, baiknya itu Allah Subhanahu wa taala membukakan rahmatnya untuknya dengan mengalirkan padanya ilmu yang bermanfaat, tapi karena dia ada sisi kesombongan, meninggikan dirinya, maka ditutuplah kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi bisa diringkas bahwasanya kesombongan itu atau peninggian diri itu menutup pintu ilmu yang bermanfaat. Adapun tawadhu, maka itu membuka aliran pintu ilmu yang bermanfaat bismillah. Maka seseorang dikatakan oleh beberapa guru ada waktu di Lipia, kalimat yang paling berkesan sebenarnya dari beberapa asatidzah dari Sudan. Ada namanya Ustadz dari Sudan, guru dari Sudan, udah tua ketika itu, tahun 2006, 2007.
Ustadz Jazuli rahimahullah, udah wafat di tahun 2009 atau tahun berapa itu. Waktu kita di Iyadat itu ana masih teringat, sebenarnya bukan perkataan asal beliau, perkataan dari banyak dari ulama zaman dulu, mimani la yata'allaman. Dua mim yang tidak belajar. Yang pertama mustahin, yang kedua mustakbir. Yaitu pertama orang yang pemalu banget, dia nggak pernah mau nanya, nggak pernah mau datang, malu. Dan yang kedua mustakbir, sombong. Nah, sombong itu, orang yang sombong itu nggak belajar. Walau hatta dia belajar, itu ilmunya nggak bisa antum dapetin dari apa-apa dari dia, nggak bisa. Iya. Atau dapetin beberapa dai yang memang ada sisi kesombongan, ya, dalam belajarnya, dalam ngejelekin banyak dai, dijelekin, semua dai dijelekin, kecuali dirinya. Orang-orang yang ikut majelisnya itu yang satu nafas dengannya gitu loh. Sama sombong. Kalau antum bergaul dengan jemaah itu, jemaah tersebut, antum akan dapat qaswatul qalb, kerasnya kalbu, nggak mau dengar dari orang lain, dan orang semua jelek bagi mereka dan seterusnya. Maka hindari yang seperti ini, ya. Dan kan kita harus berusaha tawadhu. Ilmu ini Allah kasih gratis, semua dari Allah Azza wa Jalla. Maka malulah kita udah dapat gratis, numpang di bumi, kemudian sombong pula. Kayak gitu. Sementara ilmu ini mudah didapat sekarang. Kita nggak mendapatkannya dengan berpayah-payah kayak ulama dulu, sehingga bisa berbangga mungkin dengan berapa langkah kita menuju majelis ilmu. Sekarang semua digampangkan. Apa yang mau kita banggakan dengan kegampangan ini? Gitu loh. Kemudian wa ba'dhum yaqulu ibarati mithl wa laqad bahathna hadzal hadits wa hasalna 'ala an-natijah fulaniyah. Sebagian dari mereka ada yang mengungkap dengan kalimat, membuat ungkapan dengan kalimat semisal ini. Kami telah meriset hadis ini dan kami telah mendapatkan nilai ponten segini-segini gitu. Ya, saya udah bergelar doktor dan saya dulu cum laude misalnya. Itu nggak perlu dilakukan, kecuali mungkin dalam konteks khusus, ya, untuk memvalidasi kepercayaan orang-orang misalnya, atau dalam rangka perdebatan terhadap ahlul batil. Peperangan terhadap al-batil mungkin bisa seperti ini, menampakkan maziyah dan kelebihan diri. Ya, tapi dalam konteks ngajar, bergaul itu nggak perlu, seperti ini nggak perlu. Wa ana la aqulu laka hadza la yajuz. Aku tidak mengatakan ini nggak boleh, walakin min sifati talibil ilm wa min adabih an ya'rifa qadrah. Tetapi di antara sifat-sifat penuntut ilmu dan di antara adabnya adalah mengerti posisi diri, ngerti dirinya. Ya. Jadi kita harus ngerti diri kita tuh sebenarnya belum seberapa. Jadi nggak usah terlalu berbangga deh, nggak usah sampai segimana gitu. Ngerti. Dan kalau kita ngelihat diri kita pas lagi belajar, kadang kita gagal dalam memahami suatu hal. Coba ingat-ingat kegagalan kita. Ya, oke, mungkin kita pintar, masya Allah, gitu kan. Kita belajar terus. Tapi ingat bahwasanya kita bisa paham itu, ya Allah yang buat kita paham. Ya, kita bisa paham karena Allah yang membuat kita pintar atau membuat kita paham, Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, bukan zat diri kita. Sepintar-pintar kita, ya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pernah nggak berpikir bahwasanya jika satu nikmat dicabut, satu saraf aja di kepala kita dicabut, dan itu berpengaruh pada cara bicara kita atau berpengaruh pada sistem pencernaan fahaman kita misalnya. Itu satu saraf aja itu bisa, itu berarti nikmat dari Allah Ta'ala, lengkap saraf-saraf kita. Ya subhanallah, nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ana ngalamin ikhwan, ngerasain pasca kecelakaan. Awal-awal ana ngajar kan, kecelakaan operasi. Ketika ngerasain gitu, awal-awal mulai ngajar di sini di situ gitu, taklim kajian, sempet ana itu agak ngomong tuh agak belibet, agak konslet sedikit gitu loh. Gimana ya bahasainnya? Nggak jelas gitu ana ngomongnya. Kayak tata bahasanya dan tata kalimatnya tuh kayak agak ngawur. Nggak tertib lagi gitu. Kadang terjadi gitu. Pertama kali anak keluar itu kan anak qadarullah, Allah Ta'ala takdirkan
aksiden di hari Kamis subuh, ya, menjelang subuh. Jumat operasi. Jumat 2 pekan setelahnya, ya, ana udah boleh buka perban sama dokter. Jumat 2 pekan setelahnya ana khutbah Jumat di Masjid As-Solihin Kalibata Indah, perumahan Kalibata Indah. Itu pertama kali ana mengisi sesuatu, apa? Bukan taklim tapi khutbah Jumat. Taklim besok-besok. Pertama kali. Maka ana mulai itu. Itu dalam bicara ada konslet kayak gimana ya? Kayak listrik kita zet gitu kayaknya. Tiba-tiba konslet aja gitu. Enggak kayak biasanya. Ada sisi terbata kadang-kadang dan ada kalimat tuh bertukar-tukar. Yang harusnya di sini posisinya berganti di sini gitu. Ana sampai itu subhanallah ya. Dan ternyata itu sudah bagus banget sebenarnya gitu loh. Allah kasih gitu. Tapi di situ Anda berpikir kejadian itu aksiden ini operasi patah tangan, di anestesi, di bius dan seterusnya. Sebenarnya nggak ada kaitannya dengan anak ngobrol agama, anak khutbah, nggak ada kaitannya. Tapi ternyata mungkin ada bagian tubuh yang berefekkan dari operasi itu dan seterusnya. Itu ternyata berpengaruh pada saat itu. Berpengaruh. Itu udah bagus ikhwan, karena sebagian orang yang kena aksiden seperti yang Allah takdirkan karena ada yang shock, mentalnya down, ada yang mungkin, tapi karena Allah kasih anak yang terbaik, alhamdulillah bisa untuk bangkit lagi, alhamdulillah. Ada orang sampai berapa bulan itu udah nggak bisa lagi beraktivitas karena tabrakan, kecelakaan dan seterusnya. Jadi nikmat banget itu. Satu aja yang nikmatnya cabut. Bahkan jujur aja, kadang-kadang pas kajian itu, apalagi kalau misalnya letak mejanya kurang pas dengan tangan anak, itu ngebet sakit atau kerasa tulang tuh kayak bergeser atau gimana itu. Nah, tapi ini nikmat yang Allah berikan pada anak masih tetap bisa ngomong gitu. Padahal ada sisi dalam jiwa anak, ikhwan, sejujurnya ada sisi jauh. Ada sisi khawatir ini tulang. Ini tulang bergeser, khawatir pikiran ikhwan. Mental maksudnya. Tapi Allah kasih aja mental itu diperbaiki. Sehingga bisa terus bicara, bisa terus memberikan faedah. Nah, Anda berpikir kalau Anda mengandalkan diri Anda, yaitu Anda bisa, aku bisa, sebagai kata-kata orang Barat, yes you can, gitu kan? Tetap aja Allah yang membuat kita mampu, gitu. Asli kita nggak bisa apa-apa tadinya. Itu tercermin ketika kita berbahan di kamar operasi depan. Bisa apa ya? Nggak bisa apa-apa. Ya subhanallah. Kalau kita pikir-pikir ikhwan, ilmu yang kita dapat, apapun itu, sebanyak apapun atau sesedikit apapun, itu nikmat banget dari Allah. Sampai kadang anak sampai berusaha mungkin mau nangis itu nggak bisa, mungkin keras hati anak. Dengerin kajian bahasa Arab. Yang kadang anak lihat orang-orang berjuang untuk bisa bahasa Arab. Di situ ada berpikir ikhwan, betapa murahnya rahmat Allah Azza wa Jalla kepada anak, dan betapa kurangnya anak menunaikan hak Allah dalam rasa bersyukur. Maka kalau di antara antum kenal manhaj salaf, tapi akhirnya enggak manhaj salaf lagi, bisa bahasa Arab, tapi akhirnya enggak pernah mau berbahasa Arab lagi, bisa baca Quran dengan baik, tapi akhirnya malas baca Quran, maka yang ditanya di mana rasa syukur kita? Betapa sombongnya kita terhadap kenikmatan Allah Azza wa Jalla. Ya begitu ikhwas sekalian. Nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat nasihat-nasihat tadi buat ana dan juga antum. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.